Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jadi, sebelumnya saya minta maaf karena kuliah kita pada hari ini terkait dengan penyakit organik hewan kecil untuk organ mata. Ini harus tertunda ya beberapa kali karena memang terkait dengan jadwal, kemudian praktikum, kemudian SGD, dan ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa sama-sama kita tinggalkan. Sehingga hari ini, kita kuliah secara online dan saya harap walaupun kita kuliahnya secara online, ini tidak akan mengurangi kualitas belajar teman-teman dan juga tujuan pembelajaran kita tetap tercapai, gitu ya. Karena memang, untuk, kuliah offline selain terkendala dengan padatnya jadwal, juga ruangan yang ada di fakultas kita untuk bisa menampung seluruh mahasiswa satu angkatan itu hanya ada di auditorium, sehingga tidak bisa sewaktu-waktu kita gunakan gitu ya. Dan saya harap teman-teman tetap happy, tetap, menyimak dan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal nanti untuk teman-teman yang pengen fokus ke hewan kecil terutama terkait dengan penyakit pada bagian mata, gitu ya. Oke, kita mulai kuliahnya. Nah, sebelum kita masuk ke penyakit gitu ya, akan lebih baik ketika kita flashback lagi terkait dengan bagaimana sih anatomi dari mata itu sendiri dan fisiologisnya ya. Karena kalau kita langsung ke penyakitnya, saya rasa nanti ketika ada bagian-bagian mata tertentu, itu kan setiap bagian jenis penyakitnya juga akan berbeda. Nah, nanti kalau teman-teman itu anatominya sudah lupa, kemudian fungsi setiap organnya sudah lupa, maka nanti dalam proses terapi, dalam proses diagnosa, ya, dalam proses, pemberian advice kepada pemilik, itu akan sulit. Jadi, setiap kita mempelajari terkait dengan penyakit, kita harus ingat dulu, oh secara anatomi normal dia itu gimana? Selain itu, fungsinya dia ini bekerjanya seperti apa, fisiologisnya. Nah, ketika ada bagian yang terganggu, maka apa yang tidak akan tersampaikan, ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, bagian-bagian dari mata. Mungkin saya tidak akan terlalu detail di sini, tapi di sini yang paling penting ada kornea, ya. Kemudian, di sini teman-teman juga melihat adanya konjungtiva, ya, ada pupil, kemudian ada iris, ya, kemudian di sini ada silia, dan lain sebagainya yang nanti teman-teman bisa, eee, pelajari lagi. Tapi di sini saya tekankan bahwa secara umum mata ini terdiri atas 2 bagian, ya. Ada bagian yang disebut sebagai external oculi dan yang disebut sebagai internal oculi. Nah, internal oculi ini terdiri atas bulbus oculi, ya. Bulbus oculi itu bola mata dan juga aksesori mata, ya. Kemudian bola mata ini sendiri itu memiliki dinding yang terdiri atas 3 lapisan jaringan utama, ya. Ada tunica fibrosa, ya, kemudian ada tunica vasculosa, dan juga ada tunica nervosa. Nah, tunika eksternal ini nanti akan terbagi menjadi 2 yaitu sklera dan kornea. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada sklera dan kornea, ini merupakan bagian dari, eksternal bola mata. Nah, kemudian
tunika media ini nanti akan terdiri dari 3 bagian, ya. Ada koroid, kemudian ada badan siliaris, ini ya, ada pars plicata ciliaris, kemudian pars plana ciliaris, dan juga nanti akan terdapat iris, ya, di sini. Nah, kemudian bagian penting lain dari bola mata adalah lensa yang terdiri dari anterior chamber. Kemudian anterior chamber ini dia berisi dari aqueous humor dan vitreous body yang dia itu berisi vitreous humor. Oke, secara anatomi dan mikroanatomi mungkin teman-teman sudah bisa melihat sedikit ya. Tadi nanti bisa dipelajari lagi di buku anatominya. Kemudian sekarang kita masuk ke mata itu dia merupakan organ sensorik yang unik ya, karena dia itu diciptakan dalam suatu sistem jaringan yang fungsinya itu sama kayak dengan kamera ya. Dia memiliki kemampuan dalam menanggapi situasi lingkungan, kemudian dia akan masuk ke dalam emisi dan akan terjadi refleksi sinar sehingga hal tersebut akan diteruskan ke retina menuju ke saraf mata, kemudian disampaikan ke otak sehingga hewan bisa melihat. Ya. Nah, selama ini di dunia kedokteran hewan kita bisa melihat bahwa berdasarkan adaptasi intensitas sinar dan durasi, ini masing-masing hewan akan menghasilkan pembagian menjadi 3 kategori, ya. Jadi ada kategori diurnal, nokturnal, dan juga aritmik, ya. Kita tahu bahwa hewan diurnal ini merupakan kelompok yang aktif melihat pada siang hari, tetapi mempunyai optimal acuity yang sangat buruk pada saat gelap atau malam hari. Contohnya apa? Ada tupai, kemudian ada burung, kemudian ada non-human primates, ya, kemudian ada babi. Nah, kemudian untuk yang nokturnal, ini pada umumnya itu dia aktif ya, pada malam hari dan pada cahaya redup. Ya, contohnya ini apa? Sebagian besar reptil, kemudian ada kelelawar, rodensia, ungulata, dan karnivora. Ya, namun memang banyak ungulata dan karnivora termasuk anjing dan kucing itu masuk ke dalam golongan aritmik. Ya, jadi golongan aritmik ini adalah kelompok hewan yang aktif baik pada malam atau cahaya redup maupun siang hari. Oke, sekarang ini kita akan mempelajari terkait dengan tahapan dalam melihat, ya. Jadi memang mekanisme penglihatan ini kan diawali dengan kemampuan mata untuk mengidentifikasi adanya cahaya dan gerakan serta mempunyai daya tangkap terhadap warna dan bentuk yang ada di sekitar, ya. Jadi pada mata normal, sinar yang dipantulkan oleh objek yang dilihat ini akan difokuskan pada membran fotoreseptor yang ada di retina, ya. Nah, pada retina ini dia terdapat lapisan syaraf yang akan berkumpul di optik disc. Nah, selanjutnya lapisan saraf dari optik disc ini ke arah posterior akan membentuk seperti serabut yang dilapisi oleh mielin. Nah, serabut yang terbentuk ini nanti akan melewati lamina cribrosa pada daerah sklera, ya. Serabut ini juga akan menuju ke optik chiasm melalui nervus opticus. Jadi nanti optik chiasm merupakan suatu daerah tempat terjadinya proses
crossing over dari serabut saraf. Nah, nanti serabut saraf ini yang akan membawa impuls dari mata kanan dan akan direfleksikan ke kiri, begitu pula sebaliknya. Impuls dari mata kiri akan direfleksikan ke mata kanan. Setelah terjadi proses crossing over, itu nanti semua serabut saraf akan membawa informasi penglihatan yang akan diproses di visual cortex, ya. Kemudian setelah itu bagian gambar yang nanti akan dipilih ini yang dianggap relevan, ini akan mendapatkan perhatian dan tindakan sehingga nanti proses penglihatan ini terjadi. Ya, jadi ini salah satu atau beberapa hal yang membedakan mata kucing dengan mata manusia ya. Jadi yang pertama adalah kucing itu dia 7 kali lebih sensitif terhadap cahaya jika dibandingkan dengan manusia. Kemudian dia juga memiliki tapetum lucidum yang dia itu akan memantulkan cahaya 130 kali lebih banyak. Ya. Kemudian pupilnya ini juga berbentuk celah vertikal yang fungsinya itu untuk melindungi si retina. Nah, korneanya ini juga dia lebih besar ya, jadi memungkinkan lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian posisi lensa pada kucing ini relatif lebih posterior ya. Ya, ini adalah contoh perbedaan anatomi ya antara tapetum pada anjing dan juga pada kuda. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana perbedaannya dan nanti efeknya apa. Nah, ini kita lanjut ke pemeriksaan mata. Mungkin teman-teman kemarin pada saat melakukan praktikum diagnosa klinik veteriner pada semester 6 itu sudah praktek terkait dengan bagaimana langkah-langkah melakukan pemeriksaan mata. Nah, kemarin kalau yang didiagnosa klinik, teman-teman hanya mempelajari terkait dengan normalnya itu mata seperti apa. Nah, sekarang kalau di POK ini sudah berhubungan dengan penyakit ya. Jadi memang ketika kita nanti akan menjadi seorang dokter hewan praktisi, ini ketelitian itu sangat diperlukan ya, terutama ketika kita memeriksa bagian mata. Karena ketelitian dan kesabaran ini nanti akan meminimalisir kita dalam kesalahan diagnosa. Sehingga pengobatan dan juga advice yang akan kita berikan kepada klien dan pasien itu akan persentase kebenarannya akan lebih besar ya. Sebelum langsung melakukan pemeriksaan mata, mungkin juga yang pertama kita lakukan pada saat pasien datang itu adalah kita melakukan inspeksi ya. Inspeksi bisa kita lakukan melalui jarak jauh ataupun jarak dekat ya. Dan hal tersebut itu sudah bisa kita perhatikan pada saat kita itu memperhatikan hewan pada saat di meja periksa, pada saat kita masih mengisi lembar anamnesa mungkin ya, atau mengisi ambulatoir. Nah, jadi selain kita memperhatikan kondisinya melalui inspeksi, kita juga harus memperhatikan ras ataupun breed hewan yang akan kita periksa. Karena memang pada pasien hewan kecil ya, terutama anjing, ini yang berkaitan dengan breed predisposition atau predisposisi ras dan juga penyakit yang sifatnya keturunan ini banyak sekali teman-teman. Jadi memang
ada salah satu dokter hewan interna yang ada di luar negeri gitu, yang menjelaskan bahwa 80% masalah mata ini berkaitan erat dengan predisposisi ras. Sehingga langkah terbaik dalam pemeriksaan mata yaitu membuat perkiraan diagnosis berdasarkan sejarah dan predisposisi ras sebelum kita melakukan pemeriksaan secara mendetail. Nah, pemeriksaan mata pada hewan kecil ini memang memiliki kekhususan gitu ya. Mungkin selama ini kita taunya, oh ya, membutuhkan optalmoskop, cukup gitu. Tapi ternyata setelah kita nanti terjun lebih jauh, misalnya fokusnya mau jadi dokter hewan mata gitu ya, banyak sekali alat yang harus tersedia di klinik kita hanya untuk mendiagnosa kira-kira penyakitnya apa, gitu ya. Jadi selain optalmoskop itu ada slit lamp biomikroskopi, kemudian ada tonometri, kemudian ada gonioskopi, kemudian ada skimmer tear strap, ya, kemudian ada juga pewarna fluoresen dan Rossbengal. Ya, lanjut ya. Jadi, pemeriksaan mata tadi sudah kita pelajari bersama bahwa memerlukan, ketelitian, kemudian pencahayaan yang cukup, peralatan penunjang yang spesifik, yang ternyata tidak hanya optalmoskop aja. Nah, langkah-langkah yang mungkin nanti perlu teman-teman lakukan pada saat melakukan pemeriksaan mata ya, sama. Pertama adalah pengisian sinyalmen dan juga anamnesa. Ya, perhatikan tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa ras hewan pada infeksi mata ini sangat penting, terutama untuk anjing. Ya, kemudian usia, jenis kelamin, kemudian selain itu pada saat melakukan anamnesa ini galilah informasi secara lengkap karena memang keterangan dari pemilik ini akan sangat membantu kita ya, di mana biasanya yang kita tanyakan itu antara lain adalah bagaimana nafsu makannya, kemudian tingkah lakunya karena kan terkait dengan mata ya, kemudian defekasi, kemudian urinasi, ada atau tidaknya poliural polidipsi ya, kemudian masalah kulit yang terkait, kemudian apakah kejadian ini berulang dan pernah diobati sendiri ya. Teman-teman mungkin nanti ketika sudah lulus kemudian menjadi praktisi atau mungkin saat ini teman-teman melihat bahwa di sosial media itu sangat banyak komunitas pecinta anjing ataupun kucing ya, yang mereka itu menulis sendiri list pengobatan misalnya konjungtivitis. Obatnya itu adalah tetes mata erlamisetin selama 2 minggu sehari berapa tetes. Kemudian bisa diberikan antibiotik, doksisiklin, dan lain sebagainya. Dan itu tersebar bebas ya di beberapa platform ya, entah itu di Facebook, entah itu di Telegram. Nah, hal seperti itu kadang membuat kita sebagai dokter hewan ini prihatin. Karena beberapa kali saya praktek gitu ya, kucing yang harusnya ini ketika tidak diobati sendiri, itu masih bisa diselamatkan matanya. Karena memang, ketika konjungtivitis saja, pemberian tetes mata yang mengandung kortikosteroid boleh. Tapi ketika ada luka, ini kan tidak boleh, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Makanya tadi di awal saya sampaikan anatominya seperti apa, fungsi mata seperti apa, ya, prinsip pemeriksaan seperti apa, dan nanti kita baru akan mempelajari terkait dengan penyakit.
Oke, setelah, pengisian sinyalmen dan juga anamnesa, ini nanti yang kedua adalah tetap melakukan pemeriksaan umum ya. Jadi memang, pemeriksaan fisik ini dilakukan sebagaimana, layaknya pemeriksaan, umum sesuai dengan keilmuan yang sudah teman-teman dapatkan di diagnosa klinik. Nah, kemudian hasil dari pemeriksaan ini, itu akan sangat berkaitan dengan pemeriksaan, selanjutnya, ya. Jadi memang, ada banyak faktor yang nanti akan teman-teman temukan ketika melakukan pemeriksaan umum. Mungkin klien datang dengan keluhan ada, eee radang di area mata gitu. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata permasalahannya tidak hanya di mata gitu, ternyata permasalahannya kompleks gitu ya. Ada permasalahan juga di kulit, bisa juga, ada permasalahan di, saluran pernafasannya. Nah, hal ini itu sangat penting karena apa? Karena memang beberapa penyakit ini tidak berdiri sendiri ya, dan penyakit mata ini banyak juga yang disebabkan karena infeksi sekunder ya. Yang pertama bisa karena memang kondisi imunitas hewan ini sedang turun, sehingga, bakteri yang harusnya itu normal di area mata ini menjadi infeksius. Bisa juga karena memang, adanya abnormalitas dari, sistem hormonal hewan yang mengakibatkan hewan ini lebih rentan terhadap beberapa penyakit, ya. Bisa juga karena memang, oh infeksi awalnya itu adalah virus gitu yang memang menyerang saluran pernafasan, ya, yang nanti akan berefek terhadap organ mata. Nah, hal-hal seperti ini memang akan kita dapatkan setelah kita melakukan pemeriksaan secara lege artis dan teliti. Nah, kemudian, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini, meliputi kalau untuk pemeriksaan mata yang pertama adalah tes visualisasi ya, di mana yang pertama nanti teman-teman bisa melakukan tes Menis, refleks ya, di mana pemeriksaan ini itu bisa teman-teman lakukan dengan menggerakkan, tangan ya, perlahan mendekati mata hewan dengan tujuan melihat refleks mengedipnya itu bagaimana, ya, masih ada atau tidak. Dan hal ini itu bisa, dilakukan pengulangan beberapa kali. Jika memang sudah tidak ada respon, maka pemeriksaan harus diulang lebih seksama lagi terhadap kemungkinan adanya kebutaan, ya. Kemudian yang kedua adalah tes visual fixation. Jadi fiksasi visual, di mana pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan menjatuhkan benda di depan, pasien, ya. Jadi jika memang anjing yang kita periksa ini akan menundukkan kepala atau mengikuti benda yang dijatuhkan, berarti memang anjing tersebut masih cukup merespon dan dapat melihat. Nah, uji fiksasi visual ini untuk kucing mungkin bisa menggunakan, light pointer ya. Jadi, kita senterkan, pen light ini ke meja periksa gitu, kemudian nanti kita perhatikan, fokus dari mata kucing ini masih ke senter tersebut atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah visual placing, ya. Jadi untuk melihat, reaksi, meraih, tepi meja misalnya pada anjing ukuran kecil yang, digendong. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, visual placing ini mungkin, teman-teman bisa, melakukan dengan cara menggendong anjing yang ada di meja periksa, kemudian di, dekatkan dengan arah
meja periksa. Jadi diangkat dulu, kemudian agak dijauhkan, kemudian didekatkan ke arah meja periksa. Nah, nanti refleks kaki depan itu akan meraih meja atau enggak, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pen light reflect. Ini yang sering kita lakukan, bahkan kita praktekkan pada saat praktikum ya. Ini bisa secara direct ataupun konvensional ya. Jadi dilakukan untuk melihat aktivitas dari saraf perifer dan juga saraf otot iris dari pengaruh sinar, tetapi memang tidak bisa dari pemeriksaan ini terus kita mendiagnosa adanya kebutaan gitu ya. Jadi memang direct reflex pupil ini artinya pada saat sinar itu diarahkan ke bola mata, maka pupil ini akan segera bereaksi. Sementara untuk konsensual atau indirect, ini pada saat pupil ini nanti akan ikut bereaksi, ketika dia itu sinarnya diarahkan pada mata sebelahnya, gitu ya. Jadi jika pen light reflex yang direct ini bereaksi dengan sinar yang diarahkan, berarti area aferen atau kaitannya dengan saraf mata, refleks pupil yang distimulasi ini masih berfungsi ya. Juga suatu indikasi bahwa retina dan juga saraf optiknya ini masih berfungsi sampai batas optik chiasm. Demikian pula ketika saraf eferen yang kaitannya dengan okulomotor dan kontraksi pupil mata ini masih berfungsi dengan baik. Nah, dengan demikian maka pen light reflex ini itu bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan yang nanti hasilnya itu adalah masih merespon ya, bukan indikator spesifik untuk menyatakan bahwa hewan tidak bisa melihat tuh enggak, tetapi sarafnya masih merespon. Itu hasil dari pemeriksaan dengan menggunakan pen light. Karena memang pasien yang tidak bisa melihat saja, ini kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pen light refleks yang direct, ini kadang masih merespon teman-teman. Jadi ketika kerusakan itu terjadi antara nukleus okulomotor dan juga optik chiasm, itu pen light refleks directnya ini masih ada ya. Kemudian kalau untuk yang indirect ya atau konsensual, ini bereaksi dengan sinar, berarti stimulasi saraf aferen dan eferen ini lebih meneguhkan kondisi yang normal bagi kedua matanya gitu ya. Jadi memang pada anjing itu normal pupil akan bereaksi sampai 2 sampai 3 milimeter dengan senter yang terang. Tetapi jika anjing ini dalam kondisi ketakutan, kemudian adrenalin ini akan dilepaskan sehingga pen light refleksnya pun akan lamban ya. Jadi memang pada saat melakukan pemeriksaan akan lebih baik ketika kita menunggu dulu 5 menit sampai 10 menit baru nanti dilakukan pemeriksaan menggunakan pen light refleks lagi ya, berbeda dengan kucing. Jadi kondisinya kalau misalnya kucing ketika dilakukan pen light refleks ini dia akan lebih aktif dan cepat bereaksi ketika ada sinar terang. Tapi kalau misal anjing kita harus tunggu dulu 5 sampai 10 menit baru nanti kita lakukan lagi. Ya, kemudian selain dengan menggunakan pen light, kita juga tadi sudah saya jelaskan ada pemeriksaan jarak jauh ya. Jadi pemeriksaan jarak jauh ini juga kita bisa memperhatikan terkait dengan kesimetrisan kedua mata ya. Posisi matanya seperti apa, apakah ada enoptalmik atau exoptalmik,
kemudian ukuran pupilnya normal atau tidak, sama kondisi fisik hewan itu secara inspeksi seperti apa. Kemudian untuk pemeriksaan jarak dekat ini kan memang pada anjing ras-ras tertentu itu sangat sensitif ya teman-teman. Jadi di sini kita menerapkan prinsip penggunaan restraint. Itu boleh dilakukan ketika memang kita harus melakukan pemeriksaan jarak dekat ya. Atau mungkin untuk keselamatan kita sebagai pemeriksa dan juga para medis nanti yang akan melakukan handling, itu bisa dipasang muzzle atau pengikat moncong ya, atau kadang kalau memang kadang kan ada hewan itu yang sangat sensitif ya. Jadi memang kondisi radang itu kadang ketika diperiksa, ditekan ataupun di periksa dengan menggunakan alat, kemudian atau kita posisi mau sampling, ini boleh kita menggunakan obat-obatan untuk melakukan restraint ya. Kalau anjing ya kita boleh menggunakan diazepam, kemudian ketamin, atau mungkin zoletil ya, asepromycin ya. Kucing juga sama. Nah, memang untuk pemeriksaan jarak dekat ini dimulai dengan pemeriksaan mata secara utuh ya. Perhatikan terkait dengan orbitalnya, kemudian lihat kotoran pada matanya, apakah dia itu berair, kemudian mukoid, purulen, kemudian warnanya seperti apa ya. Perhatikan kelopak mata dan juga kondisi bleparosemnya ya. Setelah semua nanti tercatat dengan baik dengan pemeriksaan tanpa alat ya, hanya pemeriksaan jarak dekat. Kemudian kita bisa ulang dengan menggunakan focal light atau magnifikasi ya, untuk memperhatikan struktur anatomi dari mata bagian luar. Kemudian kita juga memperhatikan warna dari sklera dan korneanya ya, pigmennya ini bagaimana, merah kah, hitam kah, atau ada kabut ya. Lihat juga struktur bagian dari irisnya, mulai dari ukuran, kemudian bentuk ya, kemudian pupilnya, dan juga lihat kedalaman dan isinya, apakah ada flare atau tidak, kemudian ada lemak atau tidak pada anterior chambernya. Oke, sekarang untuk pemeriksaan skimmer tear test strip ya. Jadi pemeriksaan dengan menggunakan skimmer tear test atau sering disingkat sebagai STT dan juga fluorescent test. Yang untuk skimmer test ini berfungsi untuk mengukur produksi air mata ya. Jadi hanya mengukur kuantitas, tidak mengukur kualitas. Jadi nilai STT ini nanti normal pada anjing itu adalah 15 mm per menit. Sedangkan pada kucing itu normalnya 10 mm per menit. Nah, untuk fluorescent test ini berfungsi untuk melihat keberadaan luka pada kornea. Nah, ini menurut saya fluorescent test ini penting untuk kita praktisi ya. Karena apa? Ketika memang area mata ini tidak ada luka di korneanya, ini kita bisa memberikan obat yang dia itu sifatnya steroid. Tapi kalau memang di area korneanya ini ada luka, maka kita tidak boleh ya memberikan antiinflamasi yang dia itu sifatnya steroid gitu ya. Kemudian selain untuk melihat keberadaan luka pada kornea, si fluorescent test ini juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas air mata dengan metode test break up tear time ya. Jadi memang normal untuk
tes break up tear time pada anjing ini biasanya kurang lebih 20 detik ya. Gimana sih Dok cara melakukan tes break up tear time ini? Yaitu dengan menyentuhkan si strip fluoresennya yang telah dibasahi dengan NaCl ya. Ini pada bagian bulbar konjungtiva, kemudian dibiarkan dulu beberapa saat. Nah, nanti setelah mata mengedip, ini kemudian mata terbuka, kita tahan kelopak mata dan dilihat slit lamp biomikroskopnya pada tuas lampu biru ya. Kemudian amati fluoresen pada saat tear film ini mulai menyebar. Nah, mungkin nanti teman-teman besok saya carikan videonya saja ya biar lebih mudah untuk imajinasi membayangkannya, karena memang selama kita praktikum mungkin kita tidak pernah melakukan ya untuk skimmer tear test strip dan juga fluorescent test. Nah, selanjutnya ini ya pemeriksaan dengan menggunakan tonometri. Jadi biasanya pemeriksaan dengan tonometri ini dilakukan ketika dicurigai adanya kelainan pada bola mata dan bagian struktur mata ya. Jadi pemeriksaan ini sangat berguna untuk mengukur tekanan bola mata ya atau intraocular pressure ya. Jadi memang untuk normal interocular pressure pada anjing dan kucing ini sekitar 20 sampai 25 mmHg. Namun memang untuk pengukuran setiap alat ukur ini nilainya bervariasi tiap merek alatnya. Jadi bergantung dengan alat yang digunakan ya. Karena ada tonopen, ada tonovet, ada skiotonometer ya. Untuk penentuan yang baik memang selalu diukur kedua bola matanya, kemudian mata yang normal nanti dijadikan sebagai patokan nilai normalnya. Sedangkan yang bermasalah itu nanti akan ukur berdasarkan mata normal sebelahnya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa sedang dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan optalmoskop ya, teman-teman. Jadi memang ada beberapa bagian mata yang bisa kita lihat dengan menggunakan optalmoskop ya. Salah satunya adalah lensa ya. Pemeriksaan klinis dengan optalmoskop ini bisa melihat ada atau tidaknya kelainan pada lensa, misalnya pada kasus katarak dan juga SNS ya, senil nucleus sclerosis ya. Pada kondisi normal kan lensa itu tidak terlihat ya dengan optalmoskop karena memang lensa itu sangat bening dan transparan. Kemudian yang kedua kita juga bisa melihat vitreusnya ya, pemeriksaan vitreus dengan optalmoskop diopter 8 ini bisa digunakan untuk melihat adanya kelainan kongenital, kemudian adanya eksudat ya, adanya perdarahan ya, ataupun adanya vitreous floater ya atau asteroid hyalosis karena memang faktor degeneratif. Jadi jika ada kelainan, ini vitreous yang seharusnya jernih, ini dia akan tampak keruh. Kemudian dengan optalmoskop kita juga bisa melihat kondisi retinanya. Jadi pemeriksaan retina untuk melihat bagian fundusnya ya. Fundus terlihat berwarna terang di setengah bagian atas dan juga coklat tua di daerah bawah. Nah, optic disc ini biasanya terlihat dekat ya, perbatasan di kedua tapetumnya, dan pada saat pemeriksaan optic disc ini harus memperhatikan warna, kemudian derajat vaskularisasi, ukuran, ada atau tidaknya lubang ya, adanya fissure, kemudian ada tidaknya massa abnormal ya. Jadi hal lain yang nanti bisa kita amati pada saat melakukan pemeriksaan retina dengan optalmoskop
itu adalah vaskularisasi, kemudian perubahan pigmen, dan retinal detachment, tampak seperti ada bayangan maya gitu, blur. Ya, saya rasa mungkin untuk pemeriksaan mata nanti akan banyak lagi yang harus, kalian pelajari selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena memang, banyak sekali perkembangan untuk alat diagnostik terutama di beberapa penyakit mata ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca di jurnal terbaru atau di e-book terbaru gitu. Tadi yang saya sampaikan hanya sebagian ya. Ya, kemudian kita masuk ke, kelainan pada mata. Nah, jadi karena memang di awal tadi kita sampaikan bahwa, mata itu dibagi menjadi ekstraokuler dan intraokuler, maka gangguan pada mata ini juga ada 2 ya, ada kelainan pada ekstraokuler dan kelainan pada intraokuler. Nah, apa aja sih? Jadi untuk ekstraokuler ini ada beberapa kelainan yang mungkin nanti tidak akan bisa saya jelaskan semua karena kuliah kita hanya 3 jam ya teman-teman. Jadi nanti, mmm saya sebutkan, saya beri pengertian, proses bagaimana penyakit itu terjadi, kemudian pengobatannya, itu nanti teman-teman bisa cari sendiri. Tapi untuk beberapa penyakit yang sering ditemukan di klinik, nanti akan saya, jelaskan secara detail. Oke, yang pertama kelainan ekstraokuler ini ada entropion ya, kemudian ada ektropion, kemudian ada dysthiasis, kemudian ada ectopic cilia, kemudian ada tumor, ada konjungtivitis, uveitis, dan juga glaukoma. Kemudian yang intraokuler ini ada gangguan pada kornea, kemudian ada katarak, kemudian ada asteroid hialosis, dan juga ada, kerusakan pada retinanya. Ya, lanjut ya teman-teman. Jadi ini adalah, beberapa kelainan pada mata. Yang pertama entropion, di mana entropion ini adalah kondisi medis pada mata di mana kelopak mata ini bergulung ke dalam ya, sehingga bulu mata atau bulu, matanya ini menggesek bagian, permukaan mata. Nah, yang rentan terhadap, kondisi entropion ini adalah ras Jojo ya, kemudian Chinese Shar-Pei ya, kucing Persian ya. Kondisi entropion ini memang, mengakibatkan perkembangan konjungtivitis kadang-kadang ya. Jadi biasanya untuk, beberapa ras yang rentan ini, nanti resiko untuk terjadinya konjungtivitis akibat bakterial itu sangat tinggi. Teman-teman perlu tahu bahwa 80% area mata anjing dan kucing itu dihuni oleh bakteri yang normal berada di situ. Nah, ketika ada sesuatu yang mengakibatkan, keradangan, kemudian kondisi matanya ini menjadi tidak normal ya, di situ ada respon inflamasi, maka bakteri yang seharusnya itu tidak menginfeksi bisa menjadi patogen, gitu. Kemudian yang kedua adalah ektropion. Jadi, ektropion ini kebalikan dari entropion. Jadi ektropion ini adalah, eversi kelopak mata atas atau bagian bawah ini keluar seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa perhatikan, sehingga konjungtiva dan palpebra ini terbuka. Nah, hal ini itu
biasa ditemukan pada ras-ras tertentu juga ya. Pada kucing bisa juga, ditemukan dan untuk kondisi ini itu ada beberapa klinik yang memang melakukan tindakan operasi ya, untuk menangani kondisi entropion dan juga ektropion. Nah, kemudian ada distisiasis. Jadi, distisiasis tuh teman-teman bisa melihat ya proses gambarannya di sini. Jadi memang distiasis ini kondisi di mana terjadi pertumbuhan yang abnormal dari buru mata. Nah, tindakannya ini biasanya juga dilakukan beberapa teknik ya. Ada yang melakukan pengangkatan permanen dengan metode eyelid splitting ya, bisa dengan incisi gitu. Kalau di daerah Jakarta itu sudah, dilakukan secara cryosurgery ya, dan juga bisa dengan epilator. Ya, di sini kan teman-teman bisa, memperhatikan ya bahwa, distisiasis ini itu mengakibatkan kondisi, bulu mata ini biasanya mengarah ke bagian kornea dan tidak jarang ini dia akan menyentuh tear film ya dan epitel kornea superfisial sehingga ini dapat mengalami kekeruhan sampai dengan luka atau perforasi tergantung, dari derajat panjang dan kerasnya bulu distiasis tersebut. Nah, sebagai solusi biasanya memang kelainan ini itu untuk cryosurgery ya, ini dilakukan dengan menggunakan nitrogen cair ya. Namun memang bagi praktisi umum ini masih yang peralatannya ini masih sangat terbatas, ini penanganan distisiasis ini bisa dilakukan dengan pencabutan sementara bulu mata ya, setiap 3 bulan sekali, gitu. Oke, kita lanjut ke konjungtivitis. Jadi konjungtivitis ini merupakan penyakit yang nanti akan banyak teman-teman temukan ketika sudah menjadi praktisi. Jadi kita tahu bahwa konjungtiva ini merupakan selaput lendir yang mengisi kelopak mata bagian dalam dan juga anterior sclera ya. Jadi konjungtiva ini untuk yang melapisi kelopak mata bagian dalam biasanya lebih tebal jika dibandingkan dengan konjungtiva di anterior sclera dan warnanya ini juga lebih rose merah ya. Jadi konjungtiva daerah anterior sclera ini lebih tipis, kemudian dia semi transparan dan tidak berwarna ya, serta di daerah situ terdapat pembuluh darah yang juga tipis pada lapisannya. Kemudian, ketika konjungtiva ini mengalami iritasi, maka nanti akan terjadi kongesti pembuluh darah dan kemerahan pada sklera bola mata. Ya, jadi konjungtiva ini kan bersifat transparan, tetapi memang untuk beberapa ras anjing konjungtiva memiliki variasi pigmen yang ada hubungannya dengan warna rambut, ya. Jadi untuk pertama kali kita melakukan pemeriksaan konjungtiva, ini yang harus diperhatikan adalah kelembaban, kemudian warna, yang terakhir adalah transparasi. Nah, jika dalam pemeriksaan konjungtiva nampak kering, maka kita mencurigai adanya kondisi keratokonjungtivitis Zika. Ya. Sedangkan untuk pengertian dari konjungtivitis sendiri, ini adalah peradangan pada konjungtiva yang bisa bersifat akut dan kronis dan bisa bersifat unilateral ataupun bilateral ya. Jadi konjungtivitis ini pada tahap akut ketika tidak diobati
maka dia peradangannya akan menjadi kronis. Pada konjungtiva unilateral harus dicurigai beberapa kemungkinan seperti adanya benda asing, trauma, ya, adanya infeksi vokal. Sementara pada kasus konjungtivitis bilateral, ini teman-teman harus curiga kemungkinan adanya infeksi ataupun penyakit yang sifatnya itu sistemik. Ya, tanda klinis konjungtivitis ringan sampai parah itu ada beberapa. Yang pertama adalah kemosis, jadi edema pada konjungtiva, kemudian adanya ocular discharge, ya nanti jenis discharge-nya juga tiap level itu akan berbeda-beda. Kemudian ada blephariosperm, ya. Jadi tingkat keparahan discharge ini nanti bergantung pada tingkat produksi mukus juga, di mana mukus yang jumlahnya sedikit dianggap normal karena memang mukus ini juga berperan penting ya dalam tear film. Kemudian discharge mata yang keluar ini nanti juga bergantung dari bentuk iritan yang mengenai konjungtiva. Pada tingkat yang parah ini bisa sampai dengan mukopurulen ya. Nah, mungkin ada beberapa ras juga di konjungtivitis ini yang dia itu rentan ya, seperti di kucing Persian, Himalayan ya, Siamese ini juga dia ada predisposisi konjungtivitis dengan discharge kehitaman. Nah, untuk pemeriksaan ini ada beberapa ya, seperti skimmer tear test, fluorescent test, pengambilan sampel untuk sitologi, ataupun mungkin bisa dilakukan juga identifikasi terhadap beberapa agen infeksius yang dia ini bisa mengakibatkan konjungtivitis. Ya, jadi konjungtivitis pada anjing ini umumnya diawali dengan adanya iritasi yang diikuti dengan infeksi sekunder bakteri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hampir 80-90% konjungtiva normal pada anjing dan kucing ini terdapat bakteri, tetapi keberadaannya tidak menimbulkan penyakit. Namun pada kondisi iritasi dan radang, bakteri nanti akan berubah menjadi patogen dan harus kita berikan pengobatan. Nah, pada anjing ini ada beberapa kasus yang bisa mengakibatkan konjungtivitis. Salah satunya adalah demodekosis ya. Tidak jarang demodek akan menginfeksi area palpebra mata sehingga bisa mengakibatkan konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini juga dapat disebabkan karena apa, teman-teman? Alergi ya, yang disertai dengan gejala penyakit pernafasan ataupun sistem integumen terkait dengan kulit ya. Jadi ada beberapa virus juga ya, distemper, kemudian canine adenovirus ya, canine hepatitis ya. Kalau pada anjing ini konjungtivitis karena infeksi distemper itu biasanya ditandai dengan warna merah pada daerah perilimbal dan membran nictitans. Ya, kemudian discharge seromukus sampai mukopurulen, kemudian adanya demam ya, dengan suhu tubuh 395 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian biasanya disertai dengan adanya radang pada paring dan juga tonsil. Nah, jika nanti dilakukan pengambilan sampel ulas konjungtiva pada kondisi infeksi distemper ini, biasanya akan ditemukan kondisi inclusion body pada area sitoplasma di sel epitelnya. Nah, untuk pengobatan ya konjungtivitis pada anjing akibat infeksi. Nah, jadi memang untuk
pengobatan konjungtivitis ini kita tetap harus memperhatikan prinsip pengobatan ya teman-teman. Karena jenis pengobatan itu ada yang kausatif, ada yang dia itu sifatnya suportif, ya, ada yang dia itu berdasarkan simptomatis, ya. Jadi memang untuk pengobatan konjungtivitis pada kasus virus ini memang ada beberapa antivirus yang nanti bisa digunakan, tetapi jarang digunakan. Karena gini, kita sebagai dokter hewan karena semua itu bergantung pada klien dan tidak ada subsidi seperti BPJS dan antivirus itu harganya mahal sekali. Jadi biasanya kita pengobatan terhadap konjungtivitis yang disebabkan oleh virus itu ya sifatnya suportif dan simptomatif gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konjungtivitis pada kucing. Nah, kalau pada kucing ini lebih dari 50% disebabkan oleh agen patogen yang berkaitan dengan sistem pernafasan dengan gejala klinis yang kompleks ya. Jadi memang biasanya agen patogen yang mengakibatkan konjungtivitis pada kucing ini merupakan agen patogen yang menyerang sistem pernafasan yang disertai dengan adanya konjungtivitis ya. Biasanya gejala yang nanti akan tampak itu bersin ya, kemudian pilek, diikuti dengan anoreksia ya, depresi, kemudian hipersalivasi ya, demam, kemudian discharge ya dari matanya ini bisa dari sero sampai mukopurulen. Dan ada beberapa agennya ya, seperti feline herpes virus, calicivirus, chlamydia, mycoplasma ya, akibat infeksi fungal ini juga banyak ditemukan pada kucing. Dan ini untuk yang feline herpes virus ini sangat umum dijumpai di tempat praktik, terutama pada kucing-kucing yang dia itu dipelihara secara outdoor tanpa perlindungan vaksinasi, ya. Jadi memang teman-teman perlu tahu nih, ya, bahwa virus herpes memiliki sifat infeksi laten dalam ganglia trigeminal, ya. Oleh karena sifatnya yang laten, maka kucing yang sembuh dari herpes virus ini akan tetap menjadi karier sebagai pembawa penyakit. Apabila seekor kucing sudah divaksinasi, vaksin hanya mampu menekan gejala klinis tetapi tetap berperan sebagai pembawa penyakit ya. Kucing karier ini akan tetap menjadi sumber infeksi pada kucing dan lingkungan yang sudah terkontaminasi. Ya, ini perlu saya tekankan karena kasusnya banyak sekali di klinik dan anak-anak koas itu ketika saya tanya apa virus yang mengakibatkan konjungtivitis, menyerang sistem pernafasan yang dia itu sifatnya laten. Ya, kita perhatikan lagi pada saat anamnesa dia populasinya ada berapa, lalu lintas dari kucing yang ada di lingkungan ini bagaimana, apakah ada kucing baru yang masuk, ya, yang ternyata dia itu memiliki sifat karier atau infeksi herpes virus yang laten tadi atau tidak. Kemudian nanti advice kepada pemilik bagaimana, karena banyak sekali teman-teman pemilik yang protes ketika, "Dok, ini sudah diobati lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan, kok tidak sembuh," dan lain sebagainya. Kita harus tahu kunci dari permasalahannya apa. Oleh karena itu, setiap mempelajari suatu penyakit itu harus detail, mulai dari etiologinya gimana, patogenesisnya gimana, jenis virusnya itu ada apa aja, yang
treatment-nya, itu setiap jenis virus bagaimana, kemudian vaksinasi itu fungsinya apa, ya. Harus sedetail itu kita menjadi dokter hewan. Nah, kemudian untuk gejala klinis yang tampak pada kasus herpes virus ini sangat bervariasi ya, teman-teman. Jadi memang gejala umum ini ditandai dengan gangguan sistem pernafasan seperti pilek, bersin, kemudian sesak nafas, konjungtivitis ya. Konjungtivitis yang terjadi ini sifatnya bisa unilateral maupun langsung bilateral dan tidak jarang ini sampai keratokonjungtivitis sika. Jadi nanti dengan skimmer test tadi itu bisa hasilnya itu di bawah normal 5 mm per menit. Normalnya 10 sampai 15 ya, tadi sudah kita sampaikan di awal. Kemudian pada kejadian ini sebaiknya dilanjutkan dengan fluorescent test ya. Jika nanti hasil dari fluorescent testnya positif, terdapat stain berwarna hijau, ini berarti ada luka pada epitel kornea, sehingga nanti luka tersebut jika tidak ditangani akan menimbulkan kondisi perforasi, ya. Nah, selain itu, pada kondisi konjungtivitis ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah discharge, ya. Jadi discharge ini pada tahap awal umumnya tampak seros dan akan berkembang menjadi mukopurulen jika nanti diikuti dengan infeksi sekunder bakteri. Nah, apabila tidak dilakukan pengobatan, ini akan terjadi simbleparon dan lambat laun akan terbentuk selaput yang nanti menutupi kornea secara total. Apabila korneanya ini sudah tertutup selaput tersebut, kornea sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan akan berakhir dengan kebutaan ya. Nah, proses penyakit ini juga harus teman-teman pahami karena banyak sekali klien yang tidak memperhatikan kondisi kucingnya ketika awal gejala. Jadi datang ke kita kebanyakan sudah pernah diobati atau mungkin matanya ini sudah berkabut ya, sehingga dengan pemahaman bagaimana proses terjadinya infeksi ini tadi, teman-teman bisa menjelaskan ke klien bahwa prognosanya nanti gimana. Kemudian besok kalau punya kucing lagi dengan gejala awal seperti apa yang harus dibawa ke dokter dan langsung ditangani, ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat, saya tampilkan tabel ya. Di sini ada beberapa clinical signs yang berbeda-beda antara feline herpes virus tipe 1, feline calicivirus, dan juga Chlamydophila felis ya, chlamydia. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan dan mempelajari. Pada saat nanti teman-teman koas, saya harap ini menjadi pegangan teman-teman sehingga pada saat melakukan pemeriksaan itu detail. Tidak semua diagnosa penyakit mata itu konjungtivitis, ya.